Gak apa, Kak. Tenang, saya rekam lagi. Ada bola A, terletak pada ketinggian 60 meter vertikal di atas bola B. Pada saat yang bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Bola A dan B bertemu pada saat 1. Kelajuan kedua bola sama. Kedua, bola B turun. 3. 2 second setelah A dilepas. 4. 15 meter di atas posisi B mula-mula. Wah, yang mana nih? Berarti yang satu, yang bola A berarti ya. Itu dia dari atas ke bawah. Kemudian yang B, A dilepas dan B dilemparkan vertikal. Berarti yang B dari bawah ke atas. Dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, yang A ini kan dia berarti gerak jatuh bebas di situ ya. Pada saat yang bersamaan A dilepas. Nah, dilepas itu dia berarti tanpa kecepatan awal. Berarti bola A itu gerak jatuh bebas GJB gitu ya. Kemudian bola B gerak vertikal ke atas GVA. Nah, gitu. Nah, kita cari sekarang waktunya deh. Waktunya. Berarti bola A GJB. A di sini di atas. Kemudian ada bola B di bawah. Ada bola B. Nah, gitu ya. Nah, ketinggiannya berarti jarak antara bola A dan B adalah 60 meter. Itu jarak antara kedua bola 60 meter. Terus suatu saat bertemu, iya bertemu suatu saat. Nah, misalkan di titik ini, saya kasih silang di titik X ini, mereka bertemu. Entah nabrak apa enggak, kalau satu garis lurus nabrak gitu kan, bertemu bukan. Kalau sekedar bertemu aja berarti dia nggak segaris. Gitu. Nah, ketika bertemu A sudah bergerak ke bawah sejauh HA, gitu, sejauh HA. Kemudian B sudah bergerak ke atas sejauh HB. Nah, HA, HB. Di mana HA tambah HB itu sama dengan 60 meter. Gitu ya. HA ditambah HB itu sama dengan 60 meter. Nah, ini rumusnya gitu. 60 meter dari sini. Nah, akan GJB, maka rumus H gerak jatuh bebas. Apa rumusnya? Setengah GT kuadrat. Gitu. Setengah GT kuadrat. Nah, ini kan dia secara bersamaan ya. Berarti waktu A dan B itu sama ketika mereka bertemu atau berjumpa. Ditambah, nah HB ini gerak vertikal ke atas. H rumusnya V0 kali T gitu kan. Dikurang, ya nggak kan dikurang. Setengah GT kuadrat. Sama dengan 60. Nah, gitu. B berapa sih kecepatannya? Oh, 20 nih. V0B 20. V0B. V0-nya 20. Wah, itu ada setengah GT kuadrat nih. Positif. Ini ada min setengah GT kuadrat. Negatif. Nah, 0 ya. Dicoret. Tinggal V0 T.
V0 kali T gitu. Sama dengan 60. Nah, V0-nya 20 T sama dengan 60. Maka T-nya adalah 3. Ya nggak? T-nya 3. Tuh, berarti setelah 3 detik mereka bertemu gitu. Ada nggak di situ 3 detik? Mana waktu? 2 second setelah A dilepas, berarti salah ya. Nomor 3 salah. Kenapa 3 second setelah dilepas? Nomor 3 salah, maka udah pasti satu salah ya nggak? Kelajuan kedua bola sama. Gitu. Ini berarti salah nih. Mau dicek? Ya, boleh dicek. Coba yang apa namanya? A ya, bola A. Yang A kecepatannya berarti ketika bertemu kan? Ketika 3 second berarti V-nya berarti kan G kali T. G kali T. Oke. G-nya 10, T-nya 3. Nah, gitu. 30 kecepatannya. Tuh. Kemudian gerak yang B, dia ke atas. Lah awalnya dia cuma 20, nggak mungkin makin lama makin cepat. Makin lama justru makin lambat. Kalau yang B, V-nya kan dia V0 ditambah, dikurang ya, dikurang G kali T. Berarti 30, ke 30, 20 ya. 20 dikurangin 10 kali 3. Wah, berarti 20 dikurangi 30 minus ya. Dia berarti minus 10. Kalau minus berarti gimana? Kalau minus berarti dia geraknya sekarang ke bawah ya. Jadi pas 3 detik itu dia udah ke arah bawah si B. Jadi kelajuannya berbeda ya. Yang 130, 110. Ya udah tinggal lihat 2 sama 4 gitu kan. 2, bola B turun. Nah, benar. Bola B turun. Kenapa turun? Karena V-nya minus. Gitu. V-nya minus kan berarti dia ke bawah geraknya. Karena ketika V positif dia geraknya ke atas. Kalau ke bawah V-nya negatif. Karena berlawanan dengan arah gerak semula yang awalnya ke atas. Yang awalnya ke atas positif berarti kalau ke bawah negatif. Nah, berarti 2 benar, 4 benar ya. 2 benar berarti 4 benar. 2 dan 4, maka jawabannya adalah C. Yang C, yang nomor 4, 15 meter di atas posisi B mula-mula. Ya cari aja berarti H-nya ya. H-nya siapa nih? H aja deh. HA ya. Kan dia posisi B mula-mula kan di bawah. Berarti HA-nya harus 45 meter. Karena kan ketinggiannya 60 meter. Ya, terus ini. HA sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah dikali 10 dikali 3 kuadrat. 5 kali 9. Tuh ya, 45 meter. Nah, 45 meter berarti delta H-nya 15 meter.
Jadi seperti itu ya untuk soal yang ini. Jawabannya adalah C, 2 dan 4. Kamu mau nanya dong, Kak? Oh, silakan. Itu bola B turun itu gara-gara dia V-nya sama dengan -10, Kak. Iya benar, min 10. Wah, min nih, berarti dia udah posisinya turun. Kecepatannya 10. Nilainya 10, arahnya ke bawah. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Tapi Kak, kalau misalnya ini dia gerak jatuh bebas nih, terus VT-nya sama dengan min, berarti dia Nah, gimana? gerak jatuh bebas yang Heeh. VTY. Apa namanya? Kalau misalnya min nggak bisa ya? Berarti. Gerak jatuh bebas enggak min, positif terus dia. Kan Kalau makin lama positif kan? makin lama makin kencang. Nah, Oke. di sini nilai positif negatifnya itu dari gerak awal ya. Kalau gerak jatuh bebas, awalnya ke bawah, berarti positifnya ke bawah. Gerak vertikal ke atas, awalnya ke atas, berarti positifnya ke atas. Kalau dia negatif, berarti tandanya dia udah gerak ke bawah. Begitu. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil itu dihidupkan, dan mobil bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 second, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap, dan mobil berhenti 10 second kemudian. Banyak juga nih. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti. Awal diam, kemudian dihidupin, bergerak ya, dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Posisi 1, dia diam, kemudian ada posisi 2, bergerak dengan kecepatan tetap ya. Di sini waktunya adalah 10 second. Nah, A-nya 2 per second kuadrat. Awalnya diam ya, berarti V0-nya adalah 0. Tuh, 10 second, habis itu dimatikan. Ada di posisi 3, nah di sini dia V-nya sama dengan 0. Kecepatan akhirnya sama dengan 0. Nah, ini waktunya sama ya, 10 detik juga nih. V-nya 10 detik. Nah, A-nya berapa? A-nya nggak tahu ya. Percepatannya nggak tahu. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan. Nah, berarti dari 2 dan 3 yang ditanya ya. Yang ditanya adalah S23. S23. Dari posisi 2 ke 3. Karena dari sejak dimatikan yang ditanya itu. Nah, untuk menjawab S. Nah, rumusnya apa S kan gitu. S itu rumusnya V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya, nah belum ada ya. V0-nya di posisi 2-nya berapa V-nya? Belum. Waktunya udah ada 10. A-nya belum ada. Berapa besar perlambatannya? Belum ada juga ya. Belum ada juga. Maka kita harus cari kecepatan awalnya dulu, yaitu kecepatan di 2. Nah, ini V-nya nih berapa nih V-nya di sini nih yang kita gunakan nih. Maka kita gunakan kondisi 1-2 dulu. Kondisi 1-2. 1 ke 2. Nah, gitu. Berarti
V, gitu ya, rumus yang pertama nih GLBB, V0 ditambah A kali T. Tuh. 0 ditambah A-nya 2. 2 dikali 10. Ya, udah 20. Maka kecepatan akhir di kondisi pertama itu 20. Dan 20 dijadikan kecepatan awal oleh kondisi kedua. Jadi V di titik 2 ini 20. Nah, baru kita cari A-nya. Gitu ya. A-nya kondisi kedua, kondisi 23. Sekarang kondisi 23. Kita mau cari percepatan. Kondisi 2 ke 3. Ada V0, 20, V-nya akhir 0. Ya, cari A. A langsung menggunakan rumus percepatan, V dikurang V0 dibagi T. Nah, 0 dikurangin 20 dibagi 10. Ya, min 20 ya, min 20 bagi 10 ya, min 2. Dan ternyata sama ya, besarnya 2. Kondisi pertama itu 2 meter per second kuadrat, kondisi kedua min 2 meter per second kuadrat. Yang satu bedanya satu percepatan, yang satu perlambatan, cuma angkanya sama. Bisa gitu ya. Karena apa? Di sini lihat polanya. Awalnya dia 0, baru 10 detik ada kecepatannya. Kemudian dimatiin 10 detik kemudian 0. Awal dan akhir 0. Dengan waktu yang 10-10 kan berarti dia percepatannya sama angkanya. Arahnya apa namanya? Arahnya berlawanan. Nah, udah dapat minus 2 baru kita masukkan ke rumus S ini. S ya 23. V0-nya dia 20, T-nya 10, 20 kali 10 ditambah setengah, A-nya min 2. Nah, dikali 10 kuadrat. 20 kali 10, 200. Plus ketemu min jadi min. 2 kali setengah, 1. 1 dikali 10 kuadrat adalah 100. 200 dikurang 100 adalah 100 meter. Maka jawabannya adalah 100 meter. Gitu ya. 100 meter yang D. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya ini nomor berikutnya ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas di sebuah planet dengan kecepatan gravitasi tetap. Kecepatan peluru ditunjukkan oleh grafik seperti pada gambar. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ini ada pernyataannya ABCDE ya. Langsung berarti nih. A. Peluru mencapai posisi tertinggi sebesar 160 meter. 160 meter. Berarti dia peluru ya vertikal ke atas nih ya, vertikal ke atas. Kalau vertikal ke atas ini grafiknya ya, makin lama makin berkurang. Nah, ingat mencapai titik tertinggi tadi vertikal ke atas ketika P-nya 0 gitu ya. P sama dengan 0 itu ketika hanya maksimum. Tinggian maksimum.
Nah, gitu. Berarti H maksimumnya di situ ketika V-nya 0 terjadi pada detik keempat, gitu ya, detik keempat. Kita cari berarti H-nya. H sama dengan tapi di sini gravitasinya nggak ada ya. Planet lagi, kecepatannya nggak ada ya. Berarti kita cari apa namanya G-nya dulu ya, gravitasi ya atau percepatan lah ya. A. Gravitasi. Tapi jangan pakai rumus ini nih. Kita cari gravitasinya karena bukan di bumi, planet ini ya nggak tahu nih. Apa sama atau bukan dengan bumi 10. V sama dengan V0 min ya, GT. Cari dulu gravitasinya. V-nya 0, V0-nya itu 20 ya. Kecepatan awalnya grafik itu 20 dikurangin G waktunya adalah 4 detik. Nah, gitu. Berarti 4G sama dengan 20. Nah, ternyata G-nya cuma 5 ya. Beda sama bumi. G-nya cuma 5 meter per second kuadrat. Maka gunakanlah G5 ini untuk mendapatkan ketinggian maksimum. Berarti H-nya sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Tuh. 20 dikali 4 min setengah dikali 10 lagi 5. Lupa ya. 5 4 kuadrat. 80. Nah, 4 kuadrat 16. 16 bagi 2 8. 8 kali 40. Nah, 80 kurang 40 40. Nah, berarti ketinggian maksimumnya cuma 40 meter ya. Berarti pernyataan yang A itu adalah salah. Ini jawaban A berarti salah nih. Jangan dipilih. Kamu nanya. Ya, silakan. Itu kan pakai cara itu kan dapetnya 40, tapi aku pakai cara yang apa? Yang jarak itu luas permukaan di bawah kurva tuh hasilnya 40 juga, Kak. Oh, gitu. Iya, ya boleh deh. Berarti gitu ya jaraknya. Bisa sama juga ya, luas di bawah grafik ya. Apa emang Oke. kebetulan apa emang bener itu, Kak? Oh iya, betul. Betul, betul. Karena saya terhadap T ya waktunya. Iya. Saya jadi pakai rumus begini ya, panjang. Oke deh, nggak apa-apa. Berarti yang A salah. Kemudian perpindahan peluru selama selang waktu dari 0 sampai 8, 160 meter. Perpindahan pelurunya. Tadi kan 40 ya, udah dapat tuh yang A-nya. Berarti dia kalau dari 0 sampai 8, 0 ke 8, 8 second, berarti jaraknya itu sama dengan 80 ya. 2 kali 40. Karena dari 0 ke 4 sampai ke 4 ke 8 itu sama dia. 40. Tapi ini grafiknya aneh juga ya. Itu lihat tuh 0, 50, 10, 30, 20, 50. Aduh. Kalau yang bawah berurutan ya. Min 10, min 20, min 30. Apa salah ketik nih?
Ya udah kita berdasarkan ini soalnya. Kemudian kelajuan peluru ketika kembali sebentar deh. Ini kayaknya ada yang salah nih grafiknya. Masa dia 50, 10, 30, 20 ya? Ya ini mohon maaf nih soalnya berarti ini. Ya harusnya ini 10 ya nggak? Kan namanya grafik. Dari bawah ini 10. Ini kita ganti aja deh. Jadi salah nanti. 20, 30, 40 harusnya nih. Soalnya di bawah 40 juga kan. Pas sampai 8 second. Nah kalau dia 40 berarti masih sama nggak? 40 kali 40, 40 kali 4 kan? Luas segitiga ya. 160 dibagi 2, 80 meter juga. Salah juga yang A ya. Berarti kalau gitu pakai yang ini V0-nya bukan 20 nih ya. Kalau pakai rumus yang saya buat ini. Ini berarti 40 V0-nya. Berarti ini 40. Nah, sama aja berarti 10 ya. Sama seperti di bumi. Gambarnya nih. Berarti kita ganti G-nya jadi 10. 10 berarti 80 ya. V0-nya 40 nih, sorry. Empat puluh kali 4 itu dia 160. Ini 80 berarti ya. Maka dia 80. Ketinggian maksimal 80. Nah, yang B nih perpindahan peluru selama selang waktu. Nya itu 100. Oh, tidak. Nomor B yang B juga salah. Karena perpindahan awalnya di bawah, akhirnya di bawah juga kan gitu. Awalnya dia kan gerak ke atas, kemudian gerak ke bawah sampai bawah lagi. Maka di ini perpindahannya sama dengan 0 karena kembali ke posisi semula di bawah. Kembali ke posisi semula di bawah. Jadi ini 0. Yang benar itu panjang lintasannya ya. Panjang lintasan berarti jaraknya. Jaraknya baru dia 160 meter kalau dari detik 0 ke 8.